Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati jajaran pengurus masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah dituangkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Laksanakan salat subuh berjamaah, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Setidaknya pada saat ini ada dua amalan yang kita lakukan di atas sekian banyak amal. Kita ambil yang wajib. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Pertanyaan saya, ini sunnah atau wajib? Yang wajib. Nah, kenapa wajib? Definisinya ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkih. Sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggal berdosa, itu wajib. Enggak jadi masalah dalam definisi syariat. Namun sebagai hamba Allah yang sejati, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa harus diwajibkan? Jawabannya, karena level kita ini memang harus diwajibkan dulu, dipaksa. Kalau tidak dipaksa, bertuah kalau dia nak ibadah. Saya kasih pilihan. Seandainya puasa Ramadan tidak diwajibkan, puasa tidak kita? Tidak, sama dengan saya. Bisa puasa, bisa tidak, gitulah, milih-milih. Oleh sebab itu Allah menggunakan kata-kata kutiba alaikum. Sama salat 5 waktu ini. Allah telah mewajibkan salat 5 waktu kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Nas-salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Artinya wajib dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang level amal. Satu, ada level amal di tahap awal, yaitu level wajib. Melaksanakan ibadah karena merasa sebuah kewajiban. Kasarnya terpaksa. Yang namanya kewajiban dipaksa, Pak. Apa itu sesuatu paksaan? Sesuatu yang harus dikerjakan, yang jika tidak dikerjakan ada sanksinya, itu paksaan namanya. Kalau tak puasa kira-kira ada sanksi, Pak? Ada. Tidak salat 5 waktu ada sanksinya? Ada. Sanksi akhiratnya ada. Itulah namanya wajib. Nah, kalau ditanya kenapa harus dipaksa? Apakah Allah melanggar HAM? Bisa saja kita bilang sama Allah, ya Allah, aku nak salat, terserah, tidak salat apa urusan? Aku nak puasa, urusanku. Tidak, aku makan hakku. Subhanallah. Allah paksa kita puasa. Allah paksa kita sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kita butuh. Kita perlu barang ini. Karena kita tak paham apa itu sholat, tak paham itu puasa, makanya Allah pakai paksa. Level kita masih level terpaksa.
Nah, ini level 1 Pak, dalam ibadah namanya level terpaksa. Mudah-mudahan bukan level kita nih, amin. Rasanya saya ini tidak di level ini Pak Ustaz. Ya kita cek nanti. Nanti ada lagi level, apakah salah level terpaksa ini? Oh tidak. Orang sholat karena terpaksa, puasa karena terpaksa, itu tidak salah hadirin. Tapi Anda jangan puas di level ini. Enggak salah. Tapi jangan puas. Anda harus naik ke level berikutnya. Ada namanya level mengharap pahala, ganjaran, imbalan. Contoh, kalau tadi kan kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian puasa, terpaksa. Kalau contoh yang mengharapkan imbalan, level berikutnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Naik level. Barang siapa yang berpuasa Ramadan bukan karena lagi terpaksa, tapi mengharapkan pahala, iman kepada Allah, mengharap pahala, Allah ampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Ini level kedua. Cukup di level ini? Salah? Oh tidak. Tapi jangan puas. Naik level ketiga, level syukur. Bukan lagi mengharap pahala, bukan lagi takut dosa. Karena syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, makanya kita ibadah. Salah level ini? Oh tidak. Tapi jangan puas. Anda harus naik lagi ke level berikutnya. Apa itu? Ibadah level cinta. Ya Allah. Murni karena cinta kita kepada Allah. Sehingga puasa jadi hiburan. Orang kalau bercinta kan semua terhibur Pak. Puasa jadi hiburan, salat jadi hiburan, dan seterusnya. Di antara 4 level ini saya mau tanya hadirin, kira-kira Anda berada di level yang mana? Terpaksa, mengharap pahala, syukur, atau cinta? Ada yang bilang begini, Pak Ustaz tidak paham saya level-level itu. Macam mana kau nak paham salat saja? Tidak. Kau salat dulu baru tahu berada di level mana. Apakah terpaksa, mengharap pahala, syukur, atau cinta? Hadirin, kita nih ya hidup di dunia. Jadi yang ada di otak kita level dunia terus kita pikirkan. Yang punya rumah 1 pengen 2, rumah 2 pengen 3, punya motor 1 pengen 2, udah punya motor pengen punya mobil, punya mobil 1 pengen 2, punya istri 1 cukup gitu. Nah kita kalau level dunia ini kita pikirkan terus, tapi kita lupa usia bertambah, dunia tinggal. Seharusnya level ibadah kita tingkatkan. Ya Allah, mungkin lebih gampangnya hadirin saya kasihkan analoginya, analogi supaya kita lebih gampang untuk berpikir tentang level ibadah ini. 1 ibadah level terpaksa. Analoginya, ada anak usianya 3 tahun. Ibu, saya mau tanya, Bu, ada enggak anak-anak yang 3 tahun yang mau minum obat? Enggak ada. Ustaz tahu dari mana? Anak saya ada yang umur 2 tahun, ada yang umur 6 tahun, ada yang umur 8 tahun, ada yang umurnya 10 tahun, ada yang umurnya 15 tahun, ada umur 17 tahun. Baru 6. Udah kenyang dah, nama ngasih makan obat udah tahu dah saya. Tidak ada satupun anak yang usianya 3 tahun mau minum obat, enggak ada. Tapi dia sakit, dia perlu obat, harus minum. Bang, anak kita demam, kasihlah obat. Sudah aku kasih tapi tak mau. Terus abang bantulah adik nih, ngasih adik nih ngasih dia obat. Ya apa yang abang lakukan? Apa yang abang buat? Abang tangkap tangan dan kakinya. Suami pemegang tangan kakinya. Udah. Istri masukkan obat. Udah masuk bang, tak ada ditelannya. Kau pencet hidungnya. Udah bang, masih gak tak ada ditelannya. Kau tiup mulutnya. Barulah masuk. Saya tanya, ini pelanggaran HAM gak Pak Bu? Pelanggaran gak ini? Maksa anak gak nih? Maksa gak? Kenapa dipaksa? Memang levelnya level terpaksa. Dia perlu obat. Dia perlu sembuh. Karena dia tak paham, harus kita paksa.
kita Pak Bu perlu puasa. Tubuh ini ada dua unsur yang harus dipuasakan. Unsur fisik secara medis perlu puasa, unsur hati lebih utama perlu juga dipuasakan. Makanya karena kita tak paham level ini, dipaksa. Seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Ustaz, ada nggak doa supaya saya mudah beribadah? Ada. Apa doanya? Allahumma paksa. Loh, kok itu doanya Pak Ustaz? Karena level ibu masih level terpaksa. Kalau ibu tidak level terpaksa, nggak mungkin minta doa sama saya. Ya, itulah doanya. Jadi level ini nggak salah, tapi jangan puas di level ini. Kita harus naik. Yang kedua tadi level apa? Mengharap ganjaran pahala. Analoginya sama. Kalau tadi 3 tahun, ini 8 tahun. Anak kita 8 tahun. Nak, minum obat. Enggak. Minumlah sayang. Enggak. Kalau kau sembuh ke temannya, kita ke mall. Boleh, Mak? Itu sama dengan kita, Pak. Kenapa sholat di masjid, Bang? Kenapa sholat di masjid? 27 kali lipat Pak Ustaz daripada sholat sendirian. Nih. Masih ngarepin ganjaran. Ini salah? Oh, tidak salah. Daripada yang level 1, kenapa kau turun ke masjid? Makalah aku ni ketua masjid, pengurus, kalau tak ada bertuah aku nak turun. Nah, daripada yang tadi, kita dah main di level 2. Oke. Tapi ada yang level 3, Pak. Aduh. Masih cerita umur nih. Kalau tadi usia 8 tahun, kita naikkan usianya 30 tahun. Sakit, demam, perlu minum obat. Bapak ketika minum obat yang usianya 30-40 terpaksa, Pak? Hah? Terpaksa? Atau ada ganjaran, iming-iming? Minumlah sayang, kata istrinya. Kalau abang minum ngapa? Nanti adik kasih jatah, umpamanya makan siang maksudnya. Nah, enggak, Pak. Kita minum obat kena paham, kena ngerti. Sakit harus minum obat. Ini level 3. Sebagai hamba Allah, saya harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Makanya saya ibadah. Bukan lagi karena takut dosa, bukan karena lagi mengharap pahala, bukan karena takut neraka. Level 3. Mana dalilnya? Kenapa engkau salat sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Fatah, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu ya Rasulullah yang lalu dan akan datang? Kenapa engkau salat sampai kakimu bengkak? Kata Aisyah, afala akunu abdan syakura? Kata Rasulullah, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Ibadah level syukur. Jadi paling kalau kita yang 30, 40, 50 minum obat, ya bukan lagi kena terpaksa. Paling istri bertanya, abang kenapa minum obat? Supaya sembuh. Kenapa pengen sembuh? Takut mati. Kenapa takut mati? Takut kau jadi janda. Paling itu ya alasannya. Tapi ini sudah berada di level syukur. Paham? Aduh, ini level ini udah bagus nih. Kalau kita bisa ibadah, di level ini juga udah hebat. Tapi alangkah hebatnya kalau kita bisa berada di level 4. Allah Rabbi. Kita susah gambarkannya, Pak, karena kita tak berada di level itu. Apa itu ibadah level cinta? Siapa kekasihnya? Allah. Orang yang sudah bercinta, Pak. Seorang pecinta itu tak pernah berhitung dengan waktu. Makanya kalau ada orang berzikir sepanjang waktu, karena sudah bercinta sama Allah, bercengkerama dengan Rabbi. Seorang pecinta tak pernah berhitung dengan materi, apapun dikeluarkan demi Allah. Seorang pecinta tak pernah berpikir tentang tenaga. Seorang pecinta, apapun yang dilakukan bersama sang kekasih terasa indah. Oh, dialog sama Allah indah. Salat ini kan dialog, Pak. Musalli munajan rabbah. Makanya indah, makanya panjang. Tak pernah protes. Tidak macam cerita yang mukul imam pakai sendal gara-gara panjangan, enggak.
Oh memangnya ada seperti itu Pak Ustaz? Kita nggak usah cerita Rasulullah. Kita ambil satu contoh. Rabi'atul Adawiyah, seorang waliyah perempuan. Allahu Akbar, salat malam. Dialog sama Allah, sang kekasih. Apapun yang dilakukan sama sang kekasih, dialog, cengkerama, terasa indah, terhibur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang Pak. Tambah lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Asyik. Sampai Allahu Akbar, azan subuh. Dihitung-hitung 1000 rakaat. Dan banyak para ulama-ulama yang sampai di level ini, level cinta ini. Rabi'atul Adawiyah, Ali Zainal Abidin, itu yang katanya wirid setiap malam itu 1000 rakaat karena terasa asyik. Macam kita lah, wiridan sampai setengah malam sampai azan subuh, wiridan gaplek. Sekak man, ya itu. Karena asyik. Tapi kalau diceritakan level Pak, ya Allah, ini level cintanya kepada Allah, ini level cintanya dengan permainan. Maka Pak, hiburan kita ada 3. Maka level, saya ulangi lagi, level tertinggi dalam ibadah apabila ibadah sudah menjadi hiburan. Ya, karena sudah tahap cinta. Mana dalilnya? Arahna biha ya Bilal. Hibur aku dengan salat wahai Bilal. Bilal sumpek, Rasulullah sumpek. Rasulullah punya masalah, minta hibur dengan Bilal. Dengan apa? Dengan salat, dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan si Bilal. Rasulullah maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat, selesai masalah. Salat jadi hiburan. Arihna biha ya Bilal. Hibur aku dengan salat wahai Bilal. Tidak macam kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan lagi. Azan jadi masalah Pak. Hanya satu azan yang tidak jadi masalah, azan maghrib. Itu pun nak nunggu berbuka puasa. Lama enggak azan nih. Cuman itu ya, kalau azan yang lain bertuah dia nak nunggunya. Oke, ini ibadah level cinta. Arihna biha ya Bilal. Maka hiburan itu ada 3 Pak. Seorang psikolog mengatakan kalau ada sumpek, ada stres, salurkan hobi Anda. Jadi hobi itu setidaknya ada 3. 1, hobi dengan maksiat. Ada orang Pak hobinya maksiat. Hiburan dia itu maksiat. Berangkat dia, bawa uang 10 juta, balik subuh, habis duitnya. Berangkat dia, malam-malam, bawa uang 20 juta, balik ke rumah 20 juta, habis. Tiap malam Pak habiskan 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ada orangnya, ada. Ustaz tahu dari mana? Dia ngomong dengan saya dulu Pak Ustaz, ya Allah, bawa 5 juta setiap malam habis. 10 juta habis, 14 juta habis. Kau bawa kemana? Adalah kukunya. Itu nak hiburan tadi itu. Hiburan dengan maksiat. Yang kedua Pak, ada yang hiburan dengan ibadah, dengan yang mubah. Hal-hal yang mubah, enggak maksiat. Seperti mancing, temenong lah. Ada gak dapat tuh? Adalah seko. Tak ada gak bawa balik ke rumah? Buangnya lagi. Udah dipancing dapat, dibuangnya lagi. Hobi Pak Ustaz, hobi. Ada yang bersepeda, enggak saya nak kata nih, ini kan mubah, boleh-boleh saja ini. Ada yang gaplek, ada yang catok, macam-macam mudah, ada yang kelayang. Ini hiburan semua Pak. Tapi ada yang hiburan level 3. Hiburannya ibadah Allah. Bisa tak kita pakai hiburan ini Pak? Arahna biha ya Bilal. Hibur aku dengan salat wahai Bilal. Ada masalah, kita semua punya masalah Pak. Kita semua punya problem. Orang kalau sudah punya problem pasti nak nyalurkan hobinya. Alangkah indahnya jika hobi kita itu salat, puasa, ngaji. Ada orang bilang kau sumpah punya masalah. Ngajilah, tak hilang-hilang. Udah ngaji. Memang tak bisa Pak. Level dia bukan level ngaji, level dia level gaplek. Ya tak bisa lah. Nah, kenapa saya sampaikan level-level ini? Kenapa saya sampaikan level-level ini? Biar kita tahu Pak, kita ini di level mana gitu Pak. Artinya jangan sampai kita mati, sampai kita menemukan. Jangan jadikan hiburan saya di akhir salat hayat saya ya Allah, kecuali kau sampaikan ke level ibadah jadi hiburan. Itu cita-cita kita. Ini enggak. Jangan kau matikan saya Pak Ustaz, ya Allah, sampai saya nanti udah berseri 4. Itu cita-citanya. Sampai saya jabatan saya bintang 4.
Tidak kita bawa mati itu. Ini levelnya kita naikkan. Sampai saya merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah jadi hiburan. Baru kau cabut nyawa saya, Allah. Itu jadikan cita-cita, Pak. Ini kalau cerita level ini terlalu banyak yang mau saya kaji. Ikhlas. Ikhlas ada levelnya. Takwa ada levelnya. Iman ada levelnya. Saya baru cerita level ibadah ini. Maka kita ada kajian bersama kawan-kawan kita. Kawan-kawan syabab kaji level. Di situ kita mengevaluasi, introspeksi di mana kita saat ini. Baru kita berbenah. Oke. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa mengantarkan kita menjadi takwa. Sekarang saya mau tanya apa? Tujuan puasa adalah takwa. Jadi semua ibadah itu punya tujuan. Kalau sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Zakat punya tujuan, semua punya tujuan. Tidak mungkin Allah menurunkan ibadah tanpa tujuan. Sekarang saya mau tanya, puasa tujuannya agar menjadi takwa. Pertanyaan kedua, takwanya udah dapat belum? Belum, Pak Ustaz. Loh, kenapa belum? Pengurus masjid belum bagikan. Itu baju takwa. Takwa bermakna hati yang bertakwa. Dapat? Belum nggak selesai Pak Ustaz, bagaimana kita mau tahu? Kenapa pula belum selesai? Udah berapa Ramadan yang kita lewati, Pak? Kita perlu berapa Ramadan lagi sampai ke level takwa itu? Sekarang ciri-ciri takwa itu apa sih? Ciri-ciri yang paling sederhana, Pak. Paling sederhana takwa. Baru kita evaluasi, ada nggak ciri itu di hati kita? Satu, mudah melaksanakan taat, berat melaksanakan maksiat. Mudah melaksanakan taat, berat melakukan maksiat. Kalau kita kan terbalik, Pak. Berat melaksanakan taat. Saya ulangi, takwa itu mudah melaksanakan taat, sulit berat melaksanakan maksiat. Kalau kita terbalik, mudah berat melaksanakan taat, terhibur dengan maksiat, waliyadzubillah. Ngaku takwa, nggak bisa. Jadi Imam Ghazali mengatakan, orang kalau ingin puasa sampai ke level takwa, setidak-tidaknya dia harus berada di level 3. Minimal level 2, Pak. Puasanya level 2, apalagi level 3. Nah, ini kaji level lagi nih. Saya ulangi, Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin puasa sampai mendapatkan titel takwa, Anda harus berpuasa di level 3. Setidaknya minimal level 2. Kalau level 1, nggak dapat. Padahal rata-rata umat Islam ini puasanya level 1, apalagi tidak puasa sama sekali. Lalu apa puasa level 1 itu? Level 1 namanya puasa awam, level 2 khawas khusus, level 3 khawasul khawas. Level awam, level 1 yang sulit mengantarkan orang kepada takwa walaupun dia berpuasa berapa tahun sekalipun. Orang yang hanya memuasakan perutnya saja yang puasa, enggak makan, enggak minum. Yang penting enggak makan, enggak minum. Ada penurusan mata tidak dijaga, urusan mulut tidak dijaga, urusan telinga enggak dijaga, tangan kaki enggak dijaga. Hanya perut yang berpuasa. Contoh, duduk di mall, Pak. Ada yang lewat bening, jeng, dia pun langsung lotot. Belum hilang bayangannya, belum dia berkedip. Kawannya bilang, bang, abang lagi puasa, ngapa ngelotot? Yang penting kan aku tak makan, tak minum. Pertanyaan saya, orang ini puasa enggak? Puasa enggak? Puasa, Pak. Puasa perut. Tapi matanya tak ikut puasa. Inilah yang disebut dengan puasa level 1, level awam. Puasa yang macam gini model, mata tak dijaga, atau ngunjingkan orang jalan terus. Puasa, ngunjingkan orang jalan. Nge-share berita yang belum ditabayun, padahal hoax masuk di dalamnya. Padahal dia puasa. Ini tidak mengantarkan kepada takwa. Telinga masih dengarkan gosip dan sebagainya. Tidak. Ini puasa level 1, hanya perutnya saja puasa, tak makan, tak minum. Yang kedua, khawas. Apa itu? Dia tidak hanya memuasakan perut saja, tapi mata dan
6 anggota yang lain ikut puasa. Bukan hanya mata, maaf, bukan hanya perut yang berpuasa, tapi 6 anggota yang lain ikut puasa. Apa 6 anggota, Pak? Selain perut, ini harus dihafal ini, Pak, biar kita nggak ngaji puasa yang benar ini. Selain perut yang berpuasa, tambah mata puasa, 2 ya, sama perut tadi itu. 3 mulut, 4 telinga, 5 tangan, 6 kaki, 7 kemaluan. 7 ini harus dipuasakan. Level 2. Contoh dia duduk di mall sama contoh yang tadi. Ada yang lewat, geng, astagfirullahaladzim. Nah, perut puasa, mata puasa, berarti puasa level 2. Karena bukan hanya perut, tapi anggota yang lain ikut puasa. Tapi pertanyaannya, apakah sudah berada di level 3? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Apa itu puasa level 3? Bukan hanya perut yang puasa, bukan hanya 6 anggota yang lain ikut puasa, hati dan pikiran juga ikut puasa. Contoh, ada yang lewat, geng, astagfirullahaladzim, mata ditutup. Perut puasa, tak makan, tak minum. Mata ditutup, tak makan, tak minum. Pikiran dia tak puasa. Apa dia bilang? Pak, kalau aku di puasa. Kalau tak ada, berderai budak tu. Tak tahu kalau dia ni aku ni playboy kelas kakap. Itu contoh yang tidak memuasakan hati dan pikiran. Maka Pak, yang ingin puasa di level 3, hati ikut puasa. Puasa dari dengki, puasa dari sombong, puasa daripada suudzon, puasa daripada berburuk sangka, dan seterusnya. Puasakan hati. Ya. Nah, jadi inilah yang bisa menyampaikan Anda ke level takwa, puasa level 3. Kalau level 2 ini bisa sampai, bisa tidak. Kalau level 1 jangan harap nak sampai, apalagi tak puasa sama sekali. Nah, udah tahulah kita Pak di mana kita nih. Kira-kira kita di mana nih Pak? Level 1, level 2, level 3, atau tak pakai level? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jam berapa udah nih? Ini betul ke jamnya di sini nih? Betul ya? Lama masih. Kalau ke syuruk ini lama. Saya tahu bapak-bapak ini nak rada-rada ngantuk, capek gitu. Sama dengan saya. Saya tadi ini saya dari Sungai Rengas, Pak. Dulu saya tinggal di Dr. Wahidin, sekarang bikin pesantren di Sungai Rengas. Muridnya sekarang hampir 300 putra-putri. Jadi saya masih pengurus di Masjid Al-Hikmah Dr. Wahidin di yayasannya. Makanya sampai sekarang masih ngimamkan di situ, khususnya kalau Ramadan ini. Tadi malam ngimamkan tarawih jadwal saya. Kalau di 20 terakhir saya ngimamkan tahajud, khususnya malam-malam ganjil. Adapun malam genap itu imam-imam yang lain yang ada di sana. Saya ditugaskan di malam-malam ganjil. Jadi tadi dari Al-Hikmah ke sini, kita dari malam udah turun. Dari sholat tarawih tadi malam, lanjut sholat tasbih. Habis sholat tasbih balik ke rumah sebentar. Ke Sungai Rengas, Pak. Balik, bangun, berangkat lagi ke Al-Hikmah, sholat tahajud sama sahur di sana. Jadi kalau letih wajar. Kalau letih Pak Ustaz, karena level saya masih level terpaksa. Kalau level 4, enggak letih, terhibur. Tadi malam indah, kan gitu ya, terhibur, asyik, nikmat. Ini buktinya sampai sekarang jadi ngantuk saya ini. Levelnya masih level ini. Kita jujur aja Pak Bu, kita ini kalau dibilang tak beriman marah. Tapi setelah dites levelnya, ketahuan, oh saya berada di level ini dulu. Saya ini pun kalau tidak dipaksa jadi imam tahajud mungkin tak saya tahajud. Karena tadi itu levelnya masih level iming-iming, masih level minta puji kan gitu. Itulah, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita bisa meningkatkan level kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir pesan saya, di bulan Ramadan ini ada beberapa amalan, kalau bisa jangan kita tinggalkan Bapak Ibu. Puasa udah pasti karena itu wajib. Ada amalan lain yang kalau bisa jangan ditinggalkan. 1, sholat malam di bulan Ramadan, yang disebut dengan qiyam Ramadan. Terakhir disebut dengan akhir-akhirnya disebut dengan tarawih, ya sama saja. Nanti apa sebab disebut qiyam Ramadan, kenapa disebut tarawih, nggak usah saya bahas di sini karena waktunya panjang, memerlukan kajian yang sedikit panjang. Apa asal usul salat tarawih, ya, dan seterusnya. Itu jangan sampai tidak, karena qiyam Ramadan itu sangat disunnahkan di bulan Ramadan atau tarawihnya itu.
Apa kata Rasulullah? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di malam hari Ramadan, Allah ampunkan dosa yang lalu. Wa fi riwayatan wa ma ta'akhkhar, dan akan datang. Yang kedua, jangan sampai tidak. Tadarusan. Tadarusan itu sunnah, Pak. Ustaz, saya ngaji sorang-sorang. Ya, ngaji sorang-sorang pahala. Tapi tadarusan itu sunnah yang berbeda. Jadi dalam ngaji itu ada dua tipe. Ngaji sendiri, ngaji tadarus. Yang tadarus ini sunnah yang lain. Pahalanya besar. Karena ini disunnahkan di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Karena Jibril yudarisul Quran fi kulli lailah min Ramadan. Setiap malam Ramadan Jibril turun ngajak Rasulullah tadarusan. Apa itu tadarusan, Pak Abu? Tadarusan itu begini. A baca, si A baca, B, C, D, E dengarkan. Itu tadarusan, nyimak dan mendengarkan. Kalau si A membaca, B, C, D, E juga ikut baca, itu namanya ngaji sendiri-sendiri, seorang-seorang. Bukan tadarus itu. Atau A membaca, B, C, D, E ngobrol, ngomong. Itu bukan majelis tadarus, majelis ngerumpi. Ini kan ada nih, alasannya tadarusan tapi ngerumpi. Kau tengok gak bacanya tuh. Banyak gak yang melintang bacanya. Ini selain melintang pukang lagi. Ya Allah. Masih sempat dia ngerumpikan orang itu. Ini tadarusan. Nah, bikinlah grup tadarusan di masjid. Habis tarawih, di komplek, tadarusan komplek. Di rumah, suami baca, istri dan anak dengar. Istri baca, suami dan anak dengar. Anak membaca, suami dan emaknya dengar. Begitu, itu tadarusan namanya. Bikin majlis tadarus. Enggak mesti harus di masjid. Sunnah. Yang ketiga, jangan sampai tidak dilakukan ini bulan Ramadan. Ta'jil, bersegera dalam berbuka. Ustaz ini pula mau diajarkan kita. Enggak usah diajarin Pak Ustaz, enggak disuruh pun kami pasti. Kenapa ini saya sampaikan, Pak? Ini sunnah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Puasa ini kan sudah ada sejak dulu, dari sebelum umat Nabi Muhammad sudah ada puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tapi takjil ini sunnah. Orang dulu, Pak, dia mau buka jam berapa pun, yang penting malam terserah, Pak. Buka jam 6, jam 7, 8, urusan kau. Tapi umat Nabi Muhammad bersegera dalam berbuka, itu sunnah. Jam 6 azan, langsung buka. Anda buka jam 7 boleh, buka jam 8 boleh, buka jam 9 pun boleh. Tapi yang buka jam 6 pas azan dengan yang buka jam 8, pahalanya besar mana? Jam 6, itu artinya takjil, bersegera, enggak menunda-nunda. Oh, saya kalau urusan berbuka cepat Pak Ustaz. Azan jam 6, saya jam 3 dah buka dah. Juga enggak boleh. Dah pasti masuk baru buka. Ya. Dalilnya banyak, Pak. Ahabbul ibad ilallahi ajalum fitran, kata Rasulullah. Hamba yang terbaik di sisi Allah yang bersegera dalam berbuka. Ini sunnah. Jangan ditunda-tunda. Keempat, sahur. Sahur juga sunnah, Pak. Mengakhirkan sahur. Kalau sahur itu mana ada yang enak, Pak? Yang kita cari dalam sahur bukan enaknya, yang kita sahur bukan banyak, yang kita kejar bukan banyaknya, yang kita kejar berkahnya. Sahur gak ada yang enak. Buka tuh dong saji. Ayam goreng, gulai kambing, udang goreng, ada semua. Tapi warnanya sama dengan tudung saji warnanya. Nggak ada selera. Tapi ingat, yang memotivasi kita sahur adalah berkah. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian, kata Rasulullah, dalam sahur itu ada berkahnya. Anda pulang dari masjid jam 10, niat sahur, dapat pahala sahur. Karena kalau saya habis maghrib, habis balik tarawih, baru sahur, Ustaz, sahurnya itu jam 10, jam 11, berapa piring saya makan. Kalau subuh, ya Allah. Saya mau tanya, yang sahur jam 3 dengan jam 10, besar pahala yang mana? Jam 3, Pak. Itu masalahnya sahur itu. Kejarlah sahur, kata Rasulullah. Dalam sahur itu ada berkahnya. Kenapa berkah? Fa innal malaikata yastaghfiruna lil mustasahhirina. Malaikat memintakan ampun untuk orang yang sahur. Makin panjang dia sahur, makin panjang doa malaikat. Macam mana nak panjang, Pak Ustaz? Enggak nikmat kalau mokok bisa panjang. Ingat ya. Pokok enggak ada dalil dalam sahur, enggak ada. Kalau nak panjang, gampang. Ambil nasi satu suap, letakkan di piring, satu kepal letak piring. Makan sebutir-sebutir. Saking pentingnya sahur itu, karena ada berkahnya, doa malaikat, walau bijurmati ma'in, walaupun seteguk air putih.
Bapak udah makan di malam hari, udah kenyang, subuh nggak ada selera, seteguk air putih, niatkan sahur, pahalanya sudah dapat, luar biasa. Oke, keempat, kelima, sedekah yang banyak. Ya, Rasulullah orang paling dermawan, kata hadis ajwadun nas, beliau orang paling dermawan, tapi tidak lebih dermawan daripada Ramadan, jauh lebih dermawan dari hari-hari biasa. Dah, nggak usah bahas terlalu panjang. Yang keenam terakhir, berbagi dalam berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan seorang-seorang Pak Bu, kita bagi-bagi semua orang. Bagi dalam berbuka, apa susahnya? Kalau kita ni ilmu banyak, ngamalkan tak ada. Orang dolok Pak Bu, ilmu sedikit tapi ngamalkan. Saya ingat mak saya loh, kalau pagi-pagi di kampung kami Sungai Bemban sana, Sungai Bemban Kubu, di balik Gunung Ambawang. Saya lahir di sana. Orang kampung kalau pagi-pagi udah numbuk Pak. Pagi-pagi itu Ramadan udah numbuk tepung, bikin kue di sore hari untuk berbuka. Kita bertiga di rumah, wak, mak, saya, abang-abang masih sekolah di Pontianak. Mak, banyak benar bikin kelepon, sampai 100 biji. Siapa nak makan? Kau diam ya. Rupanya pasti sore-sore itu Pak, dipak-pak di piring-piring. Dah, 10 nih kau antar ke tetangga sana, antar ke sana. Subhanallah, kita antarkan piring dengan modal apa tadi itu? Telepon 10, baliknya tidak kosong itu piring, baliknya doko-doko. Dua jenis dah nih. Ada telepon doko-doko rumah kita, alhamdulillah. Antarkan lagi ke depan. Bawa piring kosong, enggak isi telepon, bawa ke depan. Orang sana juga berpikir sunnah berbagi. Rupanya kita bikin di sini, pagi-pagi mereka juga bikin di sana. Balik dapat pisang, alhamdulillah. Nah yang hebat yang di sana apa? Yang pojok sana itu. Antar ke sana kata mak, saya pun bawalah telepon ini. Pas balik, bingkai berendam. Ini hobi kita. Ya Allah mak, hanya modal telepon dapat bingkai berendam. Besok bikin telepon lagi mak, kita antarkan ke sana lagi. Kita antarlah besok sana. Dia bilang apa? Maaf dek ya, malam ini, sore ini saya tak bikin kue. Kesian kawan. Subhanallah. Sunnah ya, berbagi dalam berbuka itu. Walaupun udah banyak, bagi aja sunnah. Kita ngamalkan sunnahnya itu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya bagi karena uang saya tidak ada. Walau tamrah, walaupun itu dengan kurma, kata Rasulullah. Oh, makin kurma makin gampang Pak Bu. Setiap hari kita berbagi. Di komplek ini bisa kita berbagi, mengamalkan sunnah. Beli satu kotak. Tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ibu? Kurma satu ya. Walau tamrah, walau sebiji kurma kata Rasulullah. Tapi berbaginya. Waktu kita ngetok tadi Pak Bu, yang di belakang nih mandi nih. Wah, ini sore-sore dia ngetok, biasa bagi kue nih. Dia percepat mandi, kemas, pakai baju keluar. Pas tengok sebutik kurma enggak ya? Apa dia bilang kalau tahu hanya sebutik bertuah aku nak keluar. Tapi sunnahnya itu. Seorang sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kurma pun tidak ada, walau seteguk susu kata Rasulullah. Kalau enggak ada kata Rasulullah, walau seteguk air putih. Ya Allah, saking pentingnya. Dan ke kita berbagi Bapak Ibu, itu kan enggak mesti harus dibalas. Kita ngasih orang, enggak mesti orang itu balas, enggak. Kalau ibu, Ustadz saya enggak enak kalau ngasih nanti dikirain minta balas. Udah, ngantarkannya jangan pakai piring. Kalau piring kan kita minta balik piringnya. Ngantarkan pakai kresek. Antarkan langsung balik. Itu caranya, biar nggak dibalas sama dia. Kalau takut dibalas, kalau mengharap balasan ya pakai piring. Itu caranya. Nah kalau nggak bisa, antar ke masjid. Di masjidnya ada yang berbuka kan, antar ke masjid. Nah pengurus masjid pun pandai-pandai berpikir. Nanti apabila sudah berbuka, jangan mentang-mentang pengurus masjid. Ada kue lebih nih berbuka nih, bawa balik ke rumah. Ada gak lebih tuh apa? Nak bawakan anak saya. Tak usahlah. Sayang Pak Ustaz. Bukan sayang. Tunggu setelah tarawih baru kita makan lagi. Betul. Nih ada bekas bukaan dia makan. Atau ada tadarusan, berikan kepada yang tadarusan. Ini mentang-mentang gak pengurus, ada gak jatah saya tuh? Memang ada seperti itu, adalah pokoknya. Bukan di masjid sini maksudnya.
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nah ini terakhir yang bisa saya sampaikan. Jadi 6 sunnah ini kalau bisa jangan sampai tidak kita kerjakan. Salat malam, tadarusan, takjil, sahur, banyak-banyak bersedekah, berbagi dalam berbuka. Mudah-mudahan amalan ini bisa kita amalkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita dan dijadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling indah yang mengantarkan kita kepada level takwa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.